Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia buat kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di SDN 05 Patilanggio. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih setia dan eksis dalam proses kegiatan komunitas belajar yang kita bangun bersama. Kegiatan ini ada kaitannya dengan kegiatan CGP, yakni aksi nyata pada modul 1.4, di mana diseminasi tentang budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah SDN 05 Patilanggio. Dan ini juga merupakan salah satu langkah awal kita untuk kegiatan Merdeka Belajar. Baik Bapak dan Ibu guru, saya langsung saja ke materi ataupun topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 05 Patilanggio. Agenda diseminasi kita pada hari ini yakni yang pertama pembukaan, pemahaman konsep, eksplorasi konsep, kemudian ada tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus mengawali kegiatan rapat penentuan lulus dan tidaknya murid kelas 6. Dan selanjutnya kita masuk pada tujuan dari diseminasi yang dilaksanakan ini. Yang pertama, secara keseluruhan kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun topik diseminasi yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke materi ataupun topik yang sudah kita lihat tadi, sebaiknya kita awali dengan kegiatan refleksi tentang hal-hal yang sudah kita laksanakan di pembelajaran ataupun praktik pembelajaran sebelumnya di semester genap. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kalau menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut Bapak Ibu hanya perlu menyetujui ataupun tidak setuju dengan pernyataan di atas. Nah, kemudian saya akan membagikan sticky note. Nanti Bapak Ibu bisa menempelkan sticky note itu di meja Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lihat apakah hasil dari pertanyaan ini, pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Hanya seperti itu saja. Akan Bapak Ibu untuk bisa ditempelkan di atas meja Bapak Ibu saja. Nanti saya akan datang untuk melihat apakah hasil dari
apa yang nomor 1 setuju, nomor 2 itu saya nomor 1 setuju, nomor 2 setuju atau tidak setuju, nomor 3 setuju. Hanya kalimat setuju dan tidak setuju. Atau bisa karena ini ada kaitannya, bisa hanya satu kalimat saja. Bapak Ibu kalau macam setuju ketiga-tiganya harus tulis setuju. Kalau tidak setuju ketiga-tiganya, kecuali ada di bagian satu hal yang Bapak Ibu tidak setuju, itu yang tidak setuju. Sebaiknya por nomor 1. Iya. karena ada nomor yang tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak setuju dengan poin pertama, ada yang mengatakan setuju dengan poin kedua, dan seterusnya. Oke, ya. Bapak dan Ibu guru hebat, memang dari masing-masing persepsi, dari masing-masing pendapat Bapak Ibu, pasti ada yang berbeda di antara ketiga item ini, ketiga nomor ini. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju, dan Bapak Ibu mempunyai sebuah alasan tertentu untuk menyetujui poin-poin ini. Ada yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca dan membersihkan halaman adalah hal yang disetujui oleh beberapa orang, dan ada yang tidak setuju. Untuk jawabannya nanti kita akan lihat di slide selanjutnya di pembahasan materi. Jadi dari pertanyaan ini nantinya Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, oh ternyata dari ketiga pertanyaan ini ada hal-hal yang menyebabkan ini tidak bisa dilaksanakan ataupun tidak bisa diterapkan di kehidupan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lewat ini. Kita masuk pada topik yang pertama, yakni tentang apa itu disiplin. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu sesuatu yang berhubungan dengan apa saja? Ketepatan waktu. Nah, konsep disiplin itu ada 5 konsep sesuatu disiplin yang dilaksanakan oleh seseorang. Yang pertama, karena disiplin itu merupakan sebuah tata tertib. Yang kedua, disiplin itu adalah sebuah keteraturan. Yang ketiga, disiplin itu adalah kepatuhan pada peraturan tersebut. Yang ketiga, disiplin itu karena hukuman. Dan yang terakhir, disiplin itu karena sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu adalah 5 konsep disiplin yang kita ketahui bersama. Nah, untuk lebih memperjelas bahwa apa itu sebenarnya disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun, budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain demi mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi pada dasarnya disiplin yang harus kita lakukan adalah kita mampu menghargai diri kita sendiri, sekaligus kita punya tujuan bahwa kita menerapkan disiplin ini bahwa karena ada landasan ataupun motivasi dari dalam diri. Yang kemudian adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada hubungannya dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita ketahui bersama bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Landasan seseorang melaksanakan sesuatu karena dia mempunyai sebuah tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam dunia pendidikan disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang selanjutnya adalah apa itu motivasi. Motivasi tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa itu motivasi. Motivasi itu berupa dukungan. Nah, motivasi terdiri atas dua. Seseorang melaksanakan suatu kegiatan atau suatu hal berdasarkan motivasi, tergantung dari motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor luar, seperti karena penghargaan, pujian, ataupun bisa ancaman hukuman. Sebagai contoh, ketika kita datang ke sekolah, kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan jadwal pelajaran. Kalau untuk guru harus disesuaikan, hari Senin menggunakan pakaian kaki. Nah, kenapa seseorang melaksanakan atau menggunakan pakaian kaki? Karena yang pertama, karena adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebagian orang menggunakan karena motivasi yang berada dalam diri individu, nilai-nilai yang ada pada seorang ASN, dia melaksanakannya untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, adapun teori motivasi perilaku manusia. Seseorang termotivasi karena yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan bentuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini dari ketiga pernyataan di atas, ada dua hal yang menjadi motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Teori motivasi ini di poin pertama dan poin kedua ini adalah motivasi yang dilaksanakan karena dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Dan yang pada poin ketiga adalah motivasi karena muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Dalam bahasa sederhananya adalah restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid mampu melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, mampu mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri selain dari hukuman, selain dari mendapatkan hukuman karena adanya aturan-aturan tertentu. Jadi restitusi ada hubungannya dengan motivasi dan keyakinan yang dibangun oleh
murid itu sendiri. Jadi selain ada faktor dukungan dari dalam dirinya, ada faktor dukungan dari guru, sehingga murid dapat memperbaiki setiap kesalahan mereka sendiri yang akan mereka laksanakan secara mandiri. Seperti itu dalam bahasa sederhananya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah di saat pembelajaran menemukan bahwa ada murid-murid yang unik, yang murid-murid yang mempunyai karakter tersendiri, sehingga perlu suatu cara untuk mendisiplinkan murid ini, yaitu dengan cara melakukan restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh keyakinan kelas, kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu konsep yang merujuk pada sistem keyakinan atau pandangan yang dipegang oleh suatu kelas sosial dalam masyarakat. Keyakinan ini dapat mencakup pandangan tentang nilai, moralitas, politik, dan budaya yang cenderung serupa di antara anggota kelas tersebut. Nanti sebentar saya bagikan contoh. Kita akan praktekkan sama-sama bagaimana membentuk atau membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah merupakan tujuan dibentuknya atau tujuan dari keyakinan kelas itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu guru hebat, kita ketahui bersama bahwa setiap manusia, setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar. Dan secara umum kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, manusia secara alami, secara naluriah pasti ingin melanjutkan ataupun bertahan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, kebutuhan dasar yang paling penting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau untuk kita itu biasa kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan sandang, pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap individu pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima di semua kelompok ataupun organisasi tertentu ataupun dengan pasangan kita tertentu. Jadi selain membutuhkan kasih sayang, kita juga membutuhkan rasa diterima apa adanya, diterima dengan baik, diterima dengan karena sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat adalah karena kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Setiap manusia pasti ingin merasakan senang dan bahagia. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Dan yang terakhir karena kebebasan. Setiap manusia juga, setiap individu juga itu sangat menginginkan kebebasan. Karena dengan kebebasan juga kita akan mampu mengeksplor apa yang ingin kita pelajari. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, ini yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Posisi kontrol guru.
posisi kontrol guru ini terdiri atas 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, tentunya Bapak dan Ibu guru hebat pernah menerapkan ataupun memberikan hal-hal ini kepada murid Bapak dan Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang Bapak Ibu lihat, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang seharusnya diterapkan oleh seorang guru? Ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita lihat selanjutnya posisi kontrol apa yang tepat untuk seorang guru. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, ini adalah ciri-ciri posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak dan Ibu guru, orang menggores itu dengan paku atau batu dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai bahan yang pertama, posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Iya, Bapak. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya juga Bapak dan Ibu guru pasti pernah berada di posisi seperti ini, yakni pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini, pada posisi ini bisa guru bersuara lebih lembut. Dia lembut, namun membuat orang lain merasa disalahkan. Nah, hal-hal inilah yang biasa diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru kepada murid-murid, dan ini tanpa kita sadari. Nah, dari pemaparan materi ini kita bisa tahu bahwa posisi kontrol seorang guru itu seperti apa. Kita lanjut. Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, jadi kedepannya dia tidak akan percaya diri lagi. Oke, lanjut. Di posisi kontrol ini, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi kontrol sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Nah, ada yang biasa kata-kata ataupun kalimat yang sering dikatakan oleh guru yang bersifat sebagai teman bagi murid. Nah, hal ini tetap
dilaksanakan oleh seorang guru, namun kendalanya adalah siswa akan merasa ketergantungan terhadap guru. Jadi Murid akan melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan motivasi dirinya, tapi karena ada ketergantungan terhadap gurunya, seperti itu. Yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau atau biasa disebut sebagai CCTV. Nah, kadang juga kita sebagai guru kita sering melakukan ataupun menerapkan posisi kontrol ini, pemantau. Jadi setiap ada murid yang bermasalah, setiap ada murid yang melakukan pelanggaran itu selalu dipantau. Awas lagi, besok lagi kena bikin begini. Awas lagi besok begini. Apa supaya peraturan? Apa yang kena bikin? Nah, supaya ada sanksi dan konsekuensi. Biasa penerapan posisi guru sebagai pemantau ini dia lebih cenderung memperhatikan guru murid yang membuat kesalahan. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol sebagai seorang manajer ini adalah posisi kontrol yang tepat yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru. Nah, bagaimana kita membangun tanggung jawab dan mendukung murid tersebut agar menemukan solusi terhadap permasalahannya. Dengan cara seperti apa? Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti nilai-nilai keyakinan itu akan dijalankan dan dilaksanakan oleh murid-murid tanpa harus kita memberikan hukuman. Ini merupakan proses restitusi. Tugas seorang guru sebagai posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Sebagai seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Biasanya ada murid yang sering berkelompok-kelompok dan kadang terjadi pembulian dalam kelompok tersebut. Nah, biasa murid-murid yang sering dibully itu akan merasa tidak percaya diri atau enggan bergabung lagi dengan kelompok tersebut karena disebabkan oleh faktor-faktor yang pertama karena sering diejek dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya akan kita hindari dan kita perlu menerapkan restitusi pada seluruh murid yang ada di sekolah. Yang kemudian adalah segitiga restitusi. Nah, seperti apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang akan kita gunakan kepada murid-murid. Yang pertama, saat terjadi suatu permasalahan di antara murid, ini yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas murid tersebut. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus membutuhkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, dengan kita membentuk atau membuat keyakinan kelas atau sekolah, maka kita akan dengan mudah untuk menerapkan yang namanya
segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas para murid itu biasa kalimat yang digunakan adalah seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Adapun bagaimana proses kita melakukan segitiga restitusi ini, nanti kita akan praktekkan sebentar untuk penerapan segitiga restitusi. Saya juga pernah membuat salah satu praktek tentang penerapan segitiga restitusi ini kepada murid. Sebagai salah satu contoh bahwa saat murid melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, sebaiknya kita tidak langsung menjustis murid itu dengan memberikan sebuah hukuman, melainkan bagaimana upaya kita sebagai guru yang sesuai dengan filosofi pendidikan Hajar Dewantara, yakni dengan cara menuntun, bukan menuntut. Jadi itu adalah filosofi pendidikan Hajar Dewantara, di mana kita memerdekakan murid dengan cara menuntun murid tersebut, bukan dengan cara menuntut. Biasa hal-hal yang seperti ini adalah sering terjadi ketika kita menerapkan ataupun memberikan sebuah hukuman kepada murid, dan ini sering kita lakukan. Nah, untuk kedepannya itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Manfaatnya adalah apa? Murid tersebut akan termotivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, murid tersebut akan merasa nyaman dengan perlakuan ataupun tindakan yang guru. Yang ketiga adalah adanya kolaborasi antara murid dengan guru, terbangun kedekatan sehingga murid tersebut akan merasa nyaman dan merasa lingkungan belajarnya pun nyaman untuk dia bersosialisasi dan berinteraksi dengan semua orang yang ada di sekolah. Nah, dari keseluruhan posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi, kesimpulan peran kita sebagai seorang guru yang baik, harusnya kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut merupakan langkah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni sebagai seorang guru, tugas kita yaitu menuntun murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, karakter. Maka untuk itu perlu dilakukan sebuah perwujudan melalui budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita dapat menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, dengan melaksanakan disiplin positif. Yang kedua, motivasi, pemberian motivasi kepada murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keempat, membentuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, dari kelima poin ini adalah salah satu bentuk perwujudan budaya positif yang ada di sekolah. Banyak ya yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Selain untuk melaksanakan administrasi pembelajaran, evaluasi, asesmen, dan lain sebagainya, guru juga harus mampu untuk menjadi pembentuk dari karakter murid-murid tersebut. Dari kelima posisi kontrol yang tadi telah kita bahas, sebagai seorang guru sebaiknya kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam penerapannya menggunakan tahapan segitiga restitusi, di mana seorang guru menuntun murid untuk dapat menemukan murid dalam menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab mendukung murid untuk menemukan solusi secara mandiri.
hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu dengan kolaborasi. Nah, budaya positif ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan optimal apabila hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang guru saja. Budaya positif ini membutuhkan kolaborasi bersama, membutuhkan kerjasama bersama, agar nantinya menjadi salah satu bentuk perwujudan yang ada di sekolah. Karena budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Jadi hal-hal positif yang ada kaitannya dengan nilai dan karakter murid itu perlu dikembangkan, dan perlu kita untuk sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif ini dengan cara berperan sebagai manajer pada murid-murid kita. Dan satu hal lagi, bahwa budaya positif ini juga ada kaitannya dengan bagaimana seorang guru memperlakukan muridnya tersebut. Karena di dalam satu sekolah tidak ada yang mengatakan bahwa kalau kelas 1 ini, oh ini muridnya Ibu Susan, kelas 6 ini muridnya Ibu Ira, kelas 5 ini muridnya Ibu Isna, kelas 4 oh ini muridnya Ibu Nina. Nah, di sini salah satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa semua murid yang ada di sekolah merupakan murid dari kita semua sebagai guru. Bukan biar dia kelas 1 kita mengajar di kelas 6, mereka tetap adalah murid kita di SDN 05 Pabilanggio. Jadi karena mereka merupakan murid kita di SDN 05 Pabilanggio, maka secara keseluruhan setiap murid menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tuntun dan kita arahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Ya, demikianlah hasil pemaparan diseminasi yang kemudian kita akan mencoba membuat yang bagaimana itu keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita membuat keyakinan kelas, itu nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sebagai salah satu contohnya, ini saya sudah laksanakan di kelas 6 sebagai bentuk praktik kegiatan membuat keyakinan kelas, yang kemudian ini akan kita coba praktekkan di Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu mudah untuk membuat yang akan kita buat secara bersama. Yang kemudian kita menganalisis dulu, orang identifikasi dulu bahwasanya ada nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang dulunya kita kenal dengan peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, itu kita akan rubah ke dalam bentuk hal-hal yang ataupun kalimat yang lebih positif. Sebagai salah satu contoh, jika dilarang menggunakan atau dilarang makan dan minum di dalam kelas, itu merupakan salah satu bentuk contoh peraturan yang dampaknya pada konsekuensi atau hukuman. Nah, untuk itu, untuk peraturan kelas itu nanti bisa kita formulasikan kalimatnya menjadi bentuk keyakinan kelas, dan ini menjadi tugas bagi murid untuk dapat menghafal keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang dilakukan secara bersama. Karena ini kesepakatan secara bersama, jadi harus membubuhkan tanda tangan ataupun cap jempol pada saat selesai membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini
poin-poin penting itu yang akan kita ambil dan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian hal yang kedua yang terambil adalah orang bisa juga mengambil hal-hal ataupun nilai-nilai apa, kita identifikasi dulu nilai-nilai positif apa yang ada di peraturan kelas yang sebelumnya. Jadi kalau di peraturan kelas kita lihat ada beberapa poin tentang peraturan kelas. Tentunya Bapak dan Ibu pernah membuat peraturan kelas, namun kita akan formulasikan kalimatnya ke dalam bentuk kalimat yang lebih positif yang mengarah ke keyakinan kelas. Nah, di peraturan kelas kita sudah identifikasi bahwa peraturan kelas ada sampai 12 peraturan kelas yang harus dipatuhi oleh murid. Nah, jangankan untuk mematuhinya, menghafalkan saja itu saja sangat sulit untuk setiap murid ya, apalagi sudah 12 peraturan, sudah 12 tata tertib. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini nanti itu akan tidak mereka bisa terapkan karena menghafalnya saja mereka sudah terlalu banyak yang dihafal untuk peraturan ataupun tata tertib. Nah, makanya untuk keyakinan kelas ini kita akan buat secara sederhana sesuai dengan hal-hal yang Bapak Ibu yakini dan apa yang murid Bapak dan Ibu yakini. Jadi pada dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu perlu kerjasama antara murid dan guru dalam menentukan, di mana guru harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid terkait dengan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, biasanya di peraturan kelas hal-hal kita bisa identifikasi hal-hal apa yang paling sering terjadi ataupun yang dilakukan oleh murid di dalam kelas. Biasanya seperti membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita coba rancang menjadi keyakinan kelas. Nah, sebagai salah satu contoh untuk pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang sering terjadi ataupun peraturan apa saja yang telah Bapak Ibu buat di dalam kelas. Kita lihat poin-poin pentingnya dan yang mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, tuliskan di situ, nanti kita akan formulasikan kalimatnya. Yang dilanggar atau yang aturan? Jadi bisa yang dilanggar dan juga bisa aturan yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas sebelumnya. Misalnya dilarang membuat sampah sembarangan atau apa lain sebagainya. Nanti itu akan kita buatkan menjadi salah satu rancangan untuk contoh. Boleh 2. Karena di sini ada 6, jadi 6 satu orang satu sebagai contoh untuk nantinya kita membuat Kalau yang sama-sama kan ukuran yang apa yang ditetapkan di kelas. nah, aturan yang ada di kelas. Kita akan buat menjadi satu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu pejabat. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan apa yang Bapak Ibu tuliskan di sticky note yang sudah saya bagikan. Yang pertama di sini ada poin buang sampah di dalam kelas. Yang kedua, keluar kelas meminta izin guru. Kalau tidak hadir harus ada pemberitahuan ke sekolah. Memakai pakaian seragam yang sesuai ketentuan. Masuk kelas tepat waktu.
tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Ya, di sini poin pertama, ada dua hal yang sama, nanti kita satukan. Ada dua pendapat yang sama. Kalau di sini ada pendapat yang di lembaran pertama bahwa keluar kelas harus meminta izin dari guru. Di sini tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Nah, ini ada kesamaan. Nah, yang kemudian masuk kelas tepat waktu. Ya, ini kalau kita satukan itu ada kesamaan dengan kalau tidak hadir harus ada pemberitahuan ke sekolah. Tidak boleh makan dan minum dalam kelas, ya. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, ada 4 hal yang sama yang dituliskan oleh Bapak dan Ibu guru. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu guru adalah murid dan saya adalah wali kelas. Nantinya murid-murid saat membuat keyakinan kelas, nantinya mereka akan menuliskan hal-hal tersebut dan Bapak dan Ibu guru bisa untuk menyatukan. Oh, ada kalimat yang mempunyai makna yang sama atau tujuannya sama, itu bisa disatukan dan dibuat menjadi satu keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah kalimat pertama yang saya baca adalah membuang sampah di dalam kelas atau pada tempatnya. Jadi salah satu bentuk keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Ini ya, keluar kelas harus meminta izin. Ya, di sini tidak boleh keluar kelas tanpa izin atau seenaknya. Ya, berarti di situ ada nilai tentang saling menghargai dan menghormat, ya. Di situ nilai yang saling disiplin, ya. Disiplin di dalam kelas, nilai kebaikan yang diambil adalah nilai disiplin. Keluar kelas meminta izin guru. Jadi ada kesamaan dengan poinnya Bapak Ahmad, yaitu tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Jadi di sini keluar kelas harus meminta izin para guru. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang sesuai. Dan yang keempat, di situ juga ada tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman. Ya, dari kedua kalimat ini bisa kita formulasikan bentuk kalimatnya menjadi kalimat yang lebih indah untuk dibaca, yaitu saling menghargai dan menghormati dan menghormati. Jadi saling menghargai dan menghormati antar sesama murid, antar murid dengan guru, dan antar murid dengan kakak kelasnya. Ada murid kelas 1 dan kelas 2.
Nah, dari hasil apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan, ini kita formulasikan kalimatnya. Kita simpulkan ada 4 keyakinan yang sudah disetujui ataupun kita sudah sepakat bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru ini pun hanya ada 6 orang. Nah, kalau bayangkan Bapak dan Ibu Guru, kalau murid Bapak dan Ibu Guru di dalam kelas ada 30 orang, mungkin akan lebih dari ini untuk keyakinan kelas yang dibangun. Nah, setelah kita temukan keyakinan kelas ini, kemudian keyakinan kelas ini, kemudian kita buatkan menjadi satu gambaran ataupun satu, bisa dikatakan poster ya. Nantinya itu yang akan kita tempelkan di dalam kelas dengan diberi tanda tangan ataupun cap jempol bagi murid kelas 1 dan kelas 2. Kemudian itu orang tempelkan di dalam kelas. Orang buat ini keyakinan kelas. Setelah sudah dapat dari sana, kita tulis, kemudian kita buatkan dalam satu desain gambar ataupun poster kecil sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Kemudian kita tempelkan di dalam kelas. Nantinya setiap murid akan menerapkan hal-hal yang telah mereka yakini bersama. Nah, setiap murid yang melanggar ataupun tidak melaksanakan satu poin keyakinan kelas ini, maka kita akan melaksanakan yang namanya restitusi dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas serta mencari solusi yang terbaik untuk murid tersebut. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, keluar kelas harus meminta izin guru, menggunakan pakaian seragam yang sesuai, saling menghargai dan menghormati. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah terbentuk saat ini, dan kemudian ini yang akan kita terapkan nantinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan sebuah formulasi lagi, atau kayaknya ada yang kurang, bisa ditambahkan Bapak dan Ibu. Yang penting yang perlu dihindari adalah kata-kata tidak boleh atau dilarang, kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif, kata-kata yang ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau tidak boleh ataupun jangan membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu pasti gambaran Bapak Ibu ketika ada yang membuang sampah di dalam kelas, berarti konsekuensinya pasti ada hukuman yang akan diterapkan pada saat melanggar peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, nantinya kita akan membuat ini menjadi dasar kita untuk membuat restitusi. Paham Bapak dan Ibu? Nanti untuk ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan ataupun Bapak Ibu perlu bantuan dari saya untuk membuat keyakinan kelas, nanti bisa kita rencanakan, kita jadwalkan untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas Bapak dan Ibu. Nanti sama-sama kita bersama dengan murid menyepakati kegiatan membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang perlu ditanyakan. Ibu Sna, ada yang perlu ditanyakan? Ibu Sna, ada yang perlu ditanyakan? Silakan dikomunikasikan. Ibu Ira, ada yang perlu ditanyakan mengenai pembentukan keyakinan kelas atau terkait dengan materi posisi kontrol ini?
atau ada hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai segitiga restitusi atau terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ada yang ingin berbagi pengalaman ataupun pemahamannya terkait dengan posisi kontrol guru, sehingganya kita tidak terjadi yang namanya miskonsepsi atau beda pemahaman. Nah, melalui ruang komunitas belajar ini kita akan samakan persepsi kita agar nantinya ke depannya tidak terjadi miskonsepsi antara satu guru dengan yang lain. Di sini tujuannya saya tidak mengajarkan kepada ibu ataupun menggurui, tidak. Saya hanya berbagi informasi ataupun pengetahuan yang saya dapatkan, sehingganya saya menyimpan pengetahuan ini kepada bapak dan ibu. Kiranya di kedepannya nanti kalau saya lupa, saya bisa menanyakan lagi kepada bapak dan ibu, atau bapak dan ibu bisa memberikan refleksi umpan balik, oh yang kemarin dikatakan seperti ini oleh bapak ibu, mungkin saya lupa. Jadi saya di sini juga menyimpan pengetahuan ini sama bapak dan ibu. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, sudah jelas? Sudah jelas, Pak Ahmad? Ibu Susan? Ibu Isna? Ya, terima kasih bapak dan ibu. Kedepannya pada awal kegiatan semester mungkin bisa sama-sama kita laksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas dalam kelas. Kalau bapak dan ibu butuh bantuan, butuh mungkin lupa materinya lagi, ataupun oh ada hal-hal yang bapak dan ibu rasa kurang pas, bisa kita saling bekerja sama. Karena dalam suatu organisasi kolaborasi namanya miskonsepsi pasti ada, tapi dengan kerjasama kolaborasi kita bangun bersama, dengan kolaborasi yang kuat, maka semua halangan ataupun apapun yang akan kita laksanakan mengenai budaya positif di sekolah ini akan terlaksana dengan baik. Terima kasih bapak dan ibu. Salam dan bahagia selalu. Sukses untuk kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam mendedikasikan diri pada murid-murid, serta diberikan pemahaman, hati yang luas, hati yang lapang, serta lisan yang lebih baik lagi untuk kita menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada murid-murid, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pembentukan karakter murid. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk orang semua. Nah, hari ini Pak Guru akan bersama-sama dengan kalian untuk membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu adalah merupakan sebuah motivasi atau hal yang kamu yakini yang muncul dari dalam dirimu sesuai dengan apa yang kau pikirkan, sesuai dengan apa yang kau ingin capai untuk hal-hal yang baik. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Keyakinan kelas tujuannya apa Pak Guru? Untuk keyakinan kelas ini tujuannya adalah membuat kita atau membuat kalian untuk dapat meyakini suatu hal yang kalian tulis, suatu hal yang kalian ungkapkan itu yang akan dilaksanakan oleh semua orang yang ada di dalam kelas. Nah, kenapa Pak Guru bukan peraturan kelas saja? Nanti keyakinan kelas
Nah, perbedaannya begini. Kalau aturan itu dia lebih pada hal-hal yang mungkin kamu, saya tidak terlalu suka dengan aturan ini, saya tidak terlalu paham dengan aturan ini. Nah, aturan biasanya berakibat atau hasil akhirnya adalah hukuman. Jika Terehan melanggar sebuah peraturan, maka Terehan akan dihukum. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan, hal yang orang yakini itu tidak akan mungkin akan orang langgar. Ketika orang langgar, orang akan berpikir kembali, bahwa itu saya tulis ini keyakinan kelas ini, kita buat bahwa kita menuliskan bahwa kita meyakini akan hal ini. Kita meyakini bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Jadi itu merupakan sebuah keyakinan, motivasi yang ada di dirimu, dan itu akan menjadi tanggung jawab bersama, menjadi harapan bersama atau visi bersama. Hal ini juga akan kalian dapatkan ketika kalian nantinya akan duduk di Oke. Nah, ini keyakinan di kelas yang kamu tuliskan berdasarkan apa yang kamu pikirkan, kamu imajinasikan, berdasarkan apa yang ingin kamu tanamkan dalam diri masing-masing, berdasarkan dari keyakinan yang muncul di dalam diri sendiri.